Bante dulu. Siap. Siap sampai jam 6 ya? Setengah 7. Bante. Ini cahaya banget. Silahkan Bante. Ada 6 pertanyaan, ini udah dielaborasi Konghucu banget. Bante, ini pertaruhan Bante. Silakan Bante. Ya, perlu info Dai TV bukan punya umat Buddha ya. Umat beragama di situ. Ya, itu hanya memperkaya diri aja itu. Langsung di jurang dia. Dan yang kedua, kalau di Buddha, bukan hanya seperti Konghucu, bukan misionaris. Bahkan di Buddha untuk mengalah aja sering gitu loh. Iya, bahkan Buddha itu untuk mengalah aja sering. Ya, tanya aja nenek moyang di Indonesia. Iya. Tanah-tanah yang ada di Indonesia kalau digali bekas apa, bro? Candi gitu loh. Kita beberapa kali dimatikan, bangkit lagi, matikan, bangkit lagi, matikan, bangkit lagi gitu. Memang pantang pohon pisang berbuah sekali. Ya. Sebenarnya sama di dalam agama Buddha, kayak menyembah berhala dan lain sebagainya, ada patung. Dulu patung Buddha itu enggak ada. Itu pengaruh Konghucu salah satunya, Bro. Battleground-nya ngeri malam ini ternyata. Udahlah, gua gak komen. The art of war-nya di sini. Ya, itu salah satunya ya. Kalau di dalam Buddha real ya, istilahnya di Buddhis itu sendiri, awalnya Buddha itu hanya Buddha aja, satu aja, hanya Buddha. Kayak ada Dewi Kwan Im dan lain sebagainya itu tradisi kepercayaan lokal di mana agama Buddha itu berkembang. Jadi di dalam agama Buddha itu, Buddha kasih tahu ke para biku, para Bante, wahai para biku, bila engkau menyampaikan ajaran, kebenaran, sesuaikanlah dengan tradisi setempat, kebudayaan setempat, bahasa setempat, yang mudah dipahami agar nggak salah paham. Ya. Maka kalau agama Buddha di Jawa, baca doanya pakai bahasa Jawa. Kalau di daerah Medan, di tempat saya tinggal di Medan, itu kalau umat Buddha suku Karo, itu bahasa Karo. Umat Buddha suku Tamil, bahasa Tamil. Umat Buddha Tionghoa, bahasa Tionghoa. Nah, kalau saya biasa memang bahasa basi. Karena di Buddhis itu kalau baca doa itu tidak ada mempermasalahkan bahasa, oh ini kurang A-nya, kurang I-nya, itu enggak masalah. Beb, kalah lagi Beb. Emang minoritas itu kalau dikasih panggung emang nggak tahu diri. Ya. Kapan lagi kan ya kan? Pak Harto ada benernya ya Pak Harto? Enggak, karena di dalam agama Buddha, pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Baik buruk apa yang kita pikirkan, itulah yang akan dibuat itu. Itulah yang berakibat. Jadi kita bahkan tanpa bahasa, tanpa kata, ketika kehendak. Jadi karma itu ada dua. Karma kejadian setelah kejadian sama akan, itu sama-sama karma. Jadi selama ini kan orang disebut kalau udah sakit, oh itu karmamu. Pas kita mau ngomong, itu kehendak, itu karma juga. Karma sama wipaka karma. Karma kehendak sama karma sebab atau hasil gitu. Nah, jadi maka
di dalam Buddhis itu sendiri yang dikendalikan bukan hanya tindakan tapi dari pikiran saja itu sudah menyebabkan karma. Berpikir buruk sama orang itu sebenarnya sudah menyebabkan. Pertama, coba teman-teman kalau nggak suka sama orang, lihat sendalnya aja, dada kita sesak loh. Iya kan? Apalagi lihat dia jalan sama orang lain, ya kan? Itu lebih sesak. Iya kan? Iya. Ngaku-ngaku nggak apa-apa kok. Enggak. Walaupun berjubah ini lanangin jagat loh. Rasa pernah ada harapan sudah sirna. Nah itu tadi. Kembali lagi kalau Buddhis, bahkan patung Buddha itu dibuat oleh manusia pada awalnya hanya untuk menghormati seorang guru yaitu Buddha. Jadi patung Buddha itu awalnya hanya untuk menghormati seperti kita buat bendera menghormati merah putih, menghormati jasa para pahlawan. Umat Buddha bersujud di rupang Buddha itu sebenarnya hanya simbol penghormatan, kita terima kasih kepada Buddha pernah ngajarkan ajarannya. Bahkan penghormatan tertinggi di dalam agama Buddha adalah bagaimana kita menghormat kepada ibu. Ibu dulu, ibu baru ayah. Bahkan dosa terbesar di dalam agama Buddha ketika membunuh ibu. Kemudian membunuh ayah. Disebutkan di situ ibu adalah ibaratkan Brahmana, ibaratkan Buddha di rumah. Orang tua itu dulu. Nah, kalau simbol-simbol itu tadi kan setelah ada tradisi kebudayaan di mana menyesuaikan di situ. Karena kalau agama Buddha itu sendiri sangat anti, menghindari dengan konflik, dengan kekerasan. Bahkan kebencian itu tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Gitu. Maka agama Buddha itu selalu hancur, selalu habis terus. Coba dari berhadapan baca sejarah-sejarah agama Buddha, di negara manapun selalu hancur, selalu hilang. Dan di situ bagaimana kita harus benar-benar memaafkan, melepas dengan ikhlas, tanpa terikat dan mengikat. Karena kita di dalam agama Buddha, walaupun ia yang pernah menghancurkan kita, itu tidak disebabkan oleh orang lain atau di luar diri kita. Itu sebab dari apa yang pernah kita lakukan sendiri. Itu salah satunya. Itu. Nah, jangan terlalu mendalam ya nanti. Nah, itu satunya. Bahkan kalau saking tidak misionarisnya sebenarnya, awalnya ya, saya sama Krista tadi, kalau dulu mungkin agama apapun, awalnya nggak ada misionaris bro. Nggak ada, bahkan Buddha awalnya nggak ada. Tapi setelah berkembang, bukan masalah misionaris atau tidak misionaris. Bahkan acara seperti ini butuh dukungan gitu aja. Nah ketika makin banyak yang percaya, walaupun sekedar percaya, setidaknya saldonya bertambah gitu aja. Ya kita berbeda-beda ini bukan masalah beda pendapat, tapi beda pendapatan gitu. Kebetulan aja yang kita undang ini Konghucu miskin malam ini kan. Coba kalau yang kaya pasti topiknya beda tadi. Lebih ke kepedulian ini. Karena sederhana bukan berarti miskin gitu. Tapi mampu beli apa kan gitu. Iya, tingkat kesederhanaan itu bukan berarti miskin. Jadi teman-teman jangan takut untuk memiliki, yang terpenting adalah siap ketika kehilangan. Belajarlah dari para muda yang jatuh cinta. Walaupun berkali-kali dipatahkan, disakiti, tapi tetap jatuh cinta kembali kan. Nah bodoh memang itu. Karena dari kecintaan timbul penderitaan, dari yang dimaksud ini adalah berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu menimbulkan penderitaan. Maka di dalam ajaran Buddha, wahai para biku, ada dua jalan yang dilarang. Yang pertama adalah terlalu keras. Pokoknya yang sana beda salah, sana pokoknya salah, pokoknya sini salah, harus sesuai. Dan terlalu malas-malasan.
Maka sering dibilang Buddhis itu the middle way, jalan tengah. Ya. Pokoknya seimbang gitu. Jangan berlebihan dalam segala sesuatu itu, jangan berlebihan gitu loh. Kalau saya ngomong gini menghayati enggak terlalu berlebihan, jangan. Bahaya. Saya tidak butuh pengikut, hanya pendukung aja gitu. Enggak perlu ikut tapi didukung aja gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian tentang Buddhisnya, nanti kalau kurang paham bisa tanya kembali. Ya, saya mau nanya. Iya. Itu kan tadi Buddha itu kan patung-patung ya? Iya. Tapi kok ada yang kurus, ada yang gendut tuh gimana tuh? Nah, menyesuaikan tradisi kebudayaan bahkan postur tubuh orang di situ. Kalau di Borobudur semua mukanya, nah bukan akhirannya semua ya. Pasti wajah dan lain sebagainya seperti orang Jawa gitu. Tapi kalau di Rupang Buddha, kalau di wihara-wihara yang orang Chinese, karena belinya dari Tiongkok, pasti matanya sipit. Maka saya sering dibilang dari Cina gitu loh. Padahal bapak saya aja namanya Mustafa. Makanya. Iya. Ibu saya namanya Sutri. Cinanya apa gitu. Enggak ada cece meme, enggak ada. Nah. Telat, calon banteng. Nah, salah satunya itu. Jadi bahkan dari segi patung Buddha, Rupang Buddha setiap negara itu berbeda. Dan pertama kali Rupang Buddha dibuat itu adalah menyerupai dewa-dewa di Yunani. Kayak Apollo dan lain sebagainya. Maka digambarkan orang yang perfect, sempurna. Ya kalau lihat arah ke sini lah. Ini yang contoh yang salahnya lah. Itu. Terlalu cepat menyimpulkan kalian. Jadi awalnya itu menyerupai pokoknya manusia yang sempurna gitu. Ya setiap negara kan sempurnanya beda-beda. Kalau patung Thailand pasti samping-sampingnya ada pernak-perniknya. Karena dianggap Buddha itu Raja Dhamma. Raja Dhamma itu raja kebenaran gitu. Nah, ya di Jawa belum, tapi di Borobudur belum pakai peci, belum pakai belangkon ya. Masih biasa lah. Nah, berarti menyesuaikan di setiap negara yang berbeda pasti. Kalau di India ada ininya kan tengahnya. Ada ininya. Nah, kalau dari Tiongkok, dari China pasti patung Budanya agak gemuk-gemuk. Karena kemakmuran simbol. Nah, itu. Nah, itu Maitreya itu. Jadi info lagi teman-teman, jadi setiap Rupang Buddha walaupun berbeda-beda tapi tetap perwujudan awal adalah ingin membuat satu simbol bahwa penghormatan saya terhadap Buddha itu aja. Saya nggak tahu dan saya punya pikiran kalau suatu saat mungkin umat Buddha terlalu menghormati terhadap hanya simbol saja, saya nggak tahu. Suatu saat seperti pada agama lain pada umumnya, suatu saat ketika umat Buddha malah fokus pada menghormati simbol, bisa saja itu semua ditiadakan lagi kan? Bisa saja gitu loh. Karena simbolnya nanti, wah ini patungmu palsu ini, mukanya kok nggak seperti orang Jawa gitu misalnya lah. Dan lain sebagainya lah. Dibilang palsu lah, oh ini regulasinya palsu, tapi ijazahnya nggak tahu gitu. Ya, itu yang Rupang Buddha ya. Kemudian kembali ke yang agak serius sedikit tapi nggak terlalu serius, yaitu tentang cahaya tadi. Jadi cahaya kalau di dalam agama Buddha, kalau mau serius di dalam pelajaran yang lebih mendetail, karena di kitab suci agama, jadi teman-teman info kitab suci agama Buddha itu Tripitaka, ya, dan bukan yang dibawa Kerasakti itu, beda. Patkai dan lain.
Tripitaka, dari Tri itu 3, Pitaka adalah ajaran 3 ajaran, terdiri dari Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Winaya itu tentang aturan-aturan kehidupan manusia, tata susila, moralitas. Ya, nah itulah. Nah, yang kedua adalah Sutta. Sutta itu hanya berfokus ke ajaran saja. Yang ketiga Abhidhamma. Abi itu ajaran, Dhamma itu Abi itu tinggi besar, Dhamma itu kebenaran, berarti ajaran kebenaran yang tinggi yang besar. Di situ meliputi fisika, sains, asal usul bumi, ketuhanan dan lain sebagainya, itu yang mendetail. Dan itu biasanya tidak diajarkan ke semua umat Buddha karena harus benar-benar utuh dipelajari. Kalau benar-benar mau belajar itu kalau iya, kalau enggak, jangan yang enggak gitu aja. Nanti jadi indigo. Tahu indigo ya? Indikasi gangguan otak. Jadi. Banyak orang yang mempelajari sedikit tapi jadinya tahu buahnya bukan karena tahu banyaknya yang kebenaran, tapi mengembangkan sendiri. Jadi salah paham. Ya, di Winaya tentang cahaya nur itu ada 2. Ada yang tentang fisik. Cahaya itu ada yang fisik. Fisik itu yang berhubungan dengan penglihatan, perasa, yang berhubungan dengan luar batiniah. Tidak hanya penglihatan secara mata terbuka. Coba teman-teman 1, 2, 3 tutup mata. Nah ini aja gak mau ikut berarti gak mau lah. Masih aman Bi berarti. Bahkan ketika kita ini ada lampu gitu tutup mata. Itu ada cahaya gitu loh. Ini secara fisik. Bahkan kalau mau mendalam lagi cahaya, mana sih yang disebut cahaya? Apa cahaya? Itu kan kesepakatan. Kalau di dalam Buddha kesepakatan. Bahkan yang disebut aku, itu kan kesepakatan. Mana sih yang disebut Bantedira? Apakah kepalanya? Apakah tangannya? Apakah badannya, apakah kakinya? Kalau kepalanya dihilangkan, apakah badannya badan siapa? Bantedira tetap. Jadi bahkan penyebutan cahaya adalah kesepakatan kita bersama. Misalnya ini kita sebut apa? Hah? Apa? Air zam-zam ini ya. Itu aja kan kesepakatan awal, siapa yang menyetujui awal itu aja. Kenapa saya bilang ini kesepakatan? Ya kita menyepakati apa itu kalau bersama, itulah yang menjadi kebenaran awal kan. Kebenaran awal itu ketika kita sepakati dan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya udah menjadi kebenaran, kesepakatan itu sendiri. Maupun itu secara ilmiah, secara atom, secara spiritual, ketika kita sepakat, ya udah selesai gitu. Kalau secara batiniah, kalau dibilang cahaya, itu penerangan sempurna atau kesadaran sempurna. Teman-teman di sini walaupun masih malam masih sadar? Masih sadar? Sudah sadar? Alhamdulillah. Pak Bante, dari tadi kita sadar setelah dengarkan pidatonya Mas Kristan tadi. Iya. Itu kita semua langsung jadi sadar. Sadar itu Buddha berarti. Karena sadar artinya adalah yang telah sadar itu Buddha. Buddha bukan nama teman-teman. Nah, info lagi. Bukan nama. Buddha itu bukan nama. Nama Buddha itu Siddhartha Gautama. Siddhartha namanya, Gautama itu marganya. Buddha itu adalah seperti gelar ketika orang mencapai penerangan sempurna, cahaya Buddha. penuh, full, itu disebut Buddha. Nah, gelar kenabian. Misalnya kalau saya udah mencapai penerangan sempurna, Buddha Dirapunyo berarti. Nah, itu. Beb, umat lo tuh Beb. Nah itu. Jadi teman sering kita bilang kan, oh, orang Buddha. Ya nggak marah saya berarti.
Lah dibilang orang sadar. Iya. Nah, itu beda lagi, itu tradisi pengaruh kebudayaan Tiongkok Konghucu tadi, Bro. Kalau yang titik-titik seperti yang itu namanya sumpah bodhisatwa. Kalau ada bante udah titik-titik ini, nah berarti udah nggak makan makanan yang dari daging. Dari makhluk hidup. Nah, kalau seperti saya masih makan makanan yang dari daging masih. Karena nggak ada sumpah bodhisatwa tadi. Nah, saya tinggal di Medan, babi panggang masih enak, Bro. Parah lu Bante. Ini seru banget, men. Enggak, mungkin ini jujur saja, mungkin teman-teman baru mendengar pertama bahwa Buddha itu bukan nama. Buddha adalah gelar. Namanya Siddhartha Gautama. Dan Siddhartha itu adalah, ini adalah Buddha yang ke-28 atau berapa. Dan kita yakin berarti kalau nabi-nabi ada salah satunya di situ tadi. Kemana-mana sebenarnya ketemu gitu loh. Bisa saja gitu. Dan ada Buddha yang akan datang. Kita di dalam agama Buddha itu percaya akan ada Buddha yang akan datang. Nah, nantinya ke depannya. Nah, ada yang mau daftar silakan. Nah itu. Jadi cahaya kalau di dalam agama Buddha justru malah sesuatu yang sangat penting yang harus dicapai, yaitu mencapai penerangan sempurna. Penerangan sempurna itu lepas dari namanya noda batin. 3 belenggu, kalau dalam Muslim mungkin tabiin. Nah, dalam bahasa Arabnya itulah. Tabiin ya kan. Jadi tiga kekotoran batin itu loba, dosa, dan moha. Itu adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang masih memiliki 3 ini, boro-boro cahaya, remang-remang belum gitu. Maka kita butuh namanya padang bulan dulu. Saya dulu salah satu terinspirasi lagunya dari Kiai Kanjeng adalah Padang Bulan. Karena itu zen sekali, kalau di Buddhis itu zen sekali. Padang bulan itu adalah kita di umat Buddha itu bahkan untuk supaya hidup kita bermanfaat, ibaratkan lilin. Kita terbakar nggak apa-apa. Yang terpenting menerangi yang lain. Bukan seperti kalian mentangi ya, bukan. Gelapi bukan itu. Bukan. Gelapi. Paham nggak? Bang Esa nggak paham. Nggak apa-apa. Lanjut. Menggelapi lah. Apa bahasanya apa ya kan? Gimana sih maksudnya? Kita kebakar nggak apa-apa, selama itu bisa menerangi. Lu aja. Iya. Metengi. Ya. Menerangi bagi orang lain gitu loh. Apalagi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika kita berjalan seperti kita ada di sini bersama pada malam hari ini. Ini kan karena Cak Nun yang pernah menyalakan sedikit cahaya. Mungkin zaman itu cahayanya pakai korek yang masih gini, ces gitu. Itu pun kalau basah nggak bisa gitu loh. Tapi sampai sekarang pun dananya kering ya kan. Ya mohon perhatiannya ya. Ya karena sesuatu yang mengembangkan, kenapa selalu tidak didukung secara maksimal gitu loh. Ya, jadi itu tadi Buddha adalah salah satu gelar. Ketika bahkan di kepercayaan kita diberi semua makhluk, semua manusia itu bisa mencapai penerangan sempurna ketika mampu meninggalkan loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan diawali pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar, pikiran benar. Ingat ya, pandangan sama pikiran itu berbeda ternyata. Harus punya pandangan benar dulu. Kalau kita masih memiliki pandangan yang salah, apalagi melihat yang berbeda aja udah salah pandangan, jadinya pikiran salah. Kalau pikiran salah,
ucapan salah, perbuatan salah, nanti mata pencarian salah, daya upaya salah, konsentrasinya salah, sholatnya salah, sembahyangnya salah. Jadinya semua salah. Kalau kita bermula dari pandangan salah, udah susah benernya itu. Ya, pokoknya cowok itu disitulah selalu salah lah. Nah di situ. Nah itu adalah usaha yang usaha kita untuk menciptakan secara spiritual cahaya untuk menuju penerangan yang sempurna tadi memang berat. Bahkan kita merasa benar dengan pandangan kita yang belum tentu benar, itu ada salah gitu. Memang agak sulit, memang susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Maka Buddha terakhir kan di situ kasih pesan. Sabe sangkara anicati wayadama ta sangkara apa madena. Nah pakai bahasa Pali ya biar dilihat bantai lah gitu. Artinya segala sesuatu, segala yang terkondisi di dunia ini, bahkan kehidupan kita, itu tidak kekal, tidak ajek, tidak ada yang permanen. Maka pesan terakhir, apa madena sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kita punya guru, kita punya kitab suci, tetapi kita sendirilah yang benar-benar harus menjalani secara sholatnya, secara kebajikannya, secara kebijaksanaannya, agar sampai ke puncak yaitu nyana. Nyana itu pengetahuan. Pengetahuan yang melebihi yang kita pelajari, maka kita mencapai penerangan sempurna. Ya. Jadi bahkan kalau kita belajar sama guru, itu kita harus melampaui kecerdasannya, kepintaran melampaui. Kenapa saya bilang melampaui? Kalau masih setara, berarti belum penerangan sempurna, belum selesai, belum finishnya. Gitu. Maka kalau finishnya di dalam Buddhis itu kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah. Maksudnya di sini kosong dari segala jenis kejahatan tadi, loba, dosa, dan moha, isinya adalah kebajikan. Kebajikan ada 3 juga. Secara moralitas, kebajikan secara moralitas, kebajikan secara perilaku, perilaku itu lebih kepada dana. Ada sila, dana, dan semedi kalau dalam bahasa Buddhisnya. Semedi itu lebih ke batin. Berarti 3. Dana itu lebih kepada kepedulian kita terhadap semua makhluk. Nah, kesitulah arahnya. Pokoknya secara material, secara apa kita melakukan kebaikan itu dana maksudnya. Dan kepada semua makhluk tanpa lihat perbedaan agama, tanpa lihat perbedaan suku, ras, kebudayaan. Maka umat Buddha kalau baksos lain sebagainya itu kesemuanya. Tidak melihat agama apapun, walaupun terakhir wiharanya dibakar pun nggak apa-apa gitu loh. Ya karena di dalam agama Buddha, bahkan dalam hal berbuat baik ketika engkau pilih-pilih, di situ bukan kebajikan. Tapi kalkulasi gitu loh. Karena mengharapkan sesuatu. Kayak bansos gitu loh. Iya, bahasa bansos itu kan bagi orang yang ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, maka ada bahasa bansos, bantuan sosial. Ketika udah dapat sosial, tahu diri dong. Ketika bansos itu kita masih terikat dan mengikat. Terikat dengan enggak ikhlas, mengikat kalau kamu saya bantu, kamu harus membantu saya. Itu bukan kebajikan. Kalau di dalam agama Buddha bukan kebajikan. Maka di dalam agama Buddha itu memberi. Memberi artinya adalah belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Maka memberi. Nah ini masuknya ilmu cocologi ya. Tapi sesuai, memberi, belajar melepas, tidak mengharap kembali. Itu dana. Sila lebih ke moralitas. Maka kalau di dalam agama Buddha, aturannya umat Buddha berumah tangga yang tidak pakai jubah seperti saya, itu 5. Aturannya 5. Jadi sebelum ada 5 Pancasila itu di dalam agama Buddha, udah ada 5 aturan. Tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup sekecil apapun. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, menipu, berkata dusta, tidak makan dan minum yang dapat melemahkan kesadaran atau mabuk. 5 aturan ini.
Ini yang harus dilatih bagi umat Buddha. Walaupun yang jualan ciu banyak kan umat Buddha. Gitu. Nah itu keluar dari konsep lah. Itu kan pilihan masing-masing. Kan dijual, nggak diminum. Ya. Ya, walaupun yang rungkat kalian tapi bosnya umat Buddha biasanya. Main. Kalian tahu kan kalian yang rungkat semua umat Buddha itu. Dananya untuk bangun wihara gitu. Nah, itu salah satunya. Maka sekarang banyak, saya tidak terlalu bahagia ketika banyak rumah ibadah di Indonesia terbangun. Karena saya tahu sumbernya dari mana kan gitu. Iya, saya nggak tahu juga gitu loh. Maka kadang lebih suka beribadah di camping pinggir sungai daripada tempat ibadah yang tinggi dan mewah gitu. Bukan karena kenyamanan dan apa. Kadang segala sesuatu, ya itu. Segala sesuatu yang membuat kita nyaman tidak selalu membuat kita aman. Itu. Apa tadi ya? Oke, ke dana sila. Sila adalah moralitas. Untuk umat Buddha yang rumah tangga aturannya 5. Bro. Untuk para bante yang seperti ini Gunawan, gundul tapi menawan. Pakaiannya jubah seperti ini. Ini pakaiannya jubah ya, bukan ikram ya. Pakaian pertapa dari sejak dulu 2500 tahun yang lalu seperti ini. Jadi di Habib pas pergi umroh pakai gini apa, itu niru kita memang dari ini. Iya, asli. Jadi kalau pakai tutup seperti ini, kalau buka, kita di wihara dibuka, tangan ke sini kelihatan. Sama juga, itu ketika dibuka tangan kanannya itu di tempat-tempat suci. Nah, ada nostalgia kan, udah tahu kan? Nah, nggak perlu saya jelaskan lah ya. Pas keliling itu 3 kali keliling, itu salah satu penghormatan Brahmanisme sejak dari 2500 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Buddha ada, Buddha pun sebenarnya di situ niru juga dari tradisi sebelumnya. Cara menghormati sujud 3 kali. Dulu orang India menghormati orang tuanya sujud. Sekarang aja cuma pegang gini udah gitu kan. Awalnya benar-benar sujud orang India itu. Yang kedua dikelilingi 3 kali. Cara menghormati tempat suci itu keliling. Maka kalau teman-teman orang Jawa kalau ada orang tuanya meninggal sebelum dikubur biasa ada yang disuruh muteri. Itu cara menghormati. Bukan menyembah berhala ya. Kalau melihat orang sujud, orang berputar menyembah berhala berarti Anda menghina leluhur sendiri. Ya karena kita dari Jawa, dari suku manapun, tradisi kita ada sisilah-sisilah darah-darah Brahmanisme Hindian, Arabian, kemudian Eropa dan lain sebagainya ada gitu. Ya kalau saya dites DNA saya nggak tahu berapa persen Habibnya nggak tahu aku. Habib juga gitu nggak tahu kan. Karena saya Timur Tengah, bapak saya Jawa Timur, mama saya Jawa Tengah. Gitu. Itu ya. Dana, sila, moralitas, panya. Panya itu lebih kepada pelatihan batin. Pelatihan batin itu lebih kepada sucikan hati dan pikiran. Maka jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi tingkat puncak tertinggi kebersihan di dalam spiritual Buddhis adalah sucikan hati dan pikiran. Kalau itu belum suci, ketika mau dakwah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dharma, amplopnya udah disiapkan belum ya? Belum suci berarti pikirannya. Gitu. Pas mau pulang, nah belum tahu juga gitu. Nah ini saya jauh-jauh dari Medan tanpa panitia gimana saya nggak tahu gitu. Itu salah satu. Jadi dana, sila, samadhi lebih kepada kebatin. Lebih kepada rohani. Dan itu urusan seperti Bang Kristan tadi bilang, urusan kita, diri kita sendiri, latihan kita sendiri. Kita nggak tahu. Sejauh mana latihan kita, belajar agama kita sejauh mana, bisa kita lihat dari rasa bahagia kita. Maka bahagia itu bukan dicari nanti. Maka saya bilang teman-teman, rugi kalau kita diiming-iming hanya kamu banyak berbuat baik supaya nanti masuk surga. Nanti ngapain nanti sekarang?
Bahagia itu di sini sekarang saat ini. Ketika teman-teman berbuat baik, membantu orang, dia terima kasih, dia tersenyum, kita bahagia, itu surga. Dan ketika kita bisa makan mie ayam, bakso, lontong, sayur, mama, bapak kita di rumah susah makan tapi kita abaikan saja, itu neraka. Penderitaan bagi kita. Gitu loh. Surga neraka nggak usah cari jauh-jauh di luar diri sana. Di sini dulu gitu. Nanti saya pernah punya pikiran gini. Jadi teman-teman, kalau tiba-tiba andai saja, seumpamanya, seandainya kita memang hanya hidup sekali ini dan setelah mati nggak ada apa-apa lagi, gimana perasaan kalian? Apa? Rugi dong gitu. Rugi dong gitu. Ya itu. Salah satunya adalah bukan ada nggak ada, nantinya ada. Cuman fokuskan pada sekarang. Karena manusia sekarang berlomba-lomba untuk mencari nanti. Tapi tidak menikmati, benar-benar mensyukuri sekarang di sini saat ini. Kalau masalah surga dan neraka, nggak usah khawatir, di dalam agama Buddha banyak bro. Surga di dalam agama Buddha, surga itu ada 28 tingkatan surga. Tergantung dengan amal ibadah kita. Kalau surga hanya satu, rugi saya jadi bante. Udah nggak nikah, udah nggak ini, ketemunya ini lagi kan. Aduh, rugi sekali aku. Pasti ada beda dong ruangannya saya gitu. Ya istilahnya ada pakai AC lah, kalian pakai kipas angin lah gitu. Atau saya pakai kipas angin, kalian sama lah kan gitu. Bante, Iya. jadi lo ngarepin apa sebetulnya? Nggak ada harapan bagi saya. Aduh. Hanya menikmati proses kehidupan ini. Nah ini dia. Surga ada 28 tingkatan. Neraka pun nggak usah khawatir, ada pilihan. Ada 4 tingkatan neraka, silakan pilih satu-satu. Nah, itu ada tingkatannya, sesuai dengan dosanya masing-masing istilahnya lah. Kalau pas membunuh orang tua, nah nggak ada tawaran apalagi, pokoknya neraka paling bawah, des sana, nggak bisa nawar. Mau bawa Habib Backing Imam nggak bisa itu. Pokoknya langsung sana itu. Pokoknya langsung di sana gitu loh. Sesuai dengan dosanya sebesar apa gitu loh. Tapi kalau dibilang dosa terberat dalam agama Buddha, yaitu pertama adalah membunuh ibu. Kedua adalah memecah belah sangha. Sangha itu komunitas para biku. Atau kalau dalam bahasa Muslim, memecah belah ulama, itu adalah neraka hukumnya. Hati-hati. 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 Gitu. Sama, memecah belah pemuka agama walaupun berbeda, hukumnya hati-hati itu. Maka dari tadi ada yang mengadu domba ulama di sini kan. Hati-hati itu. Nah. Ada komen. Oke, baik teman-teman, mungkin itu tanggapan dari saya 2 aja itu, mungkin udah banyak. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja, tidak perlu dimaafkan karena di dalam agama Buddha itu percaya kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kama karisanti, kalian nangwa, papakang wa, tasa daya kebawisanti. Hanya di KC umat Islam mengamini doa Bante. Enggak, saya baca, karena saya baca bahasa Pali Buddhis, bahasa kitab suci Buddhis. Biar orang yakin kalau saya memang benar-benar Bante gitu loh. Karena kalau saya podcast sama Habib, bahkan umat Buddha aja nggak yakin sama saya. Karena saya nggak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat Buddha katanya. Itu katanya saya ngarang sendiri gitu loh. Susahnya saya kuliah S2 sastra bahasa Indonesia, dibilang ngarang gitu loh. Nah, itu tadi artinya adalah kama saka, kama dayana, kama yani, kama bandu, kama pati sarana, yang kama, kita terbentuk, tercipta, susah, senang semua itu karena perilaku kita sendiri. Karena pikiran kita sendiri, karena ucapan kita sendiri, karena perilaku kita sendiri. Ya. Udah biasa suaranya dibungkam ini biasa.
Udah mulai ini suaranya dibungkam. Baik, mungkin itu terima kasih teman-teman. Makasih Bante. Sebelum ke Habib dan ke Mas Sabrang, coba teman-teman perhatikan. Kira-kira kalau cara beragama kita, cara mengajarkan agama kita di sekolah sampai di kampus-kampus seperti ini, Indonesia emas nggak perlu 2045 loh kayaknya. Kemarin harusnya. Besok Indonesia cemas kata Mas Sabrang. Kita segembira itu dan ini belum Islam loh. Beb, selamatkan muka-muka kita semua Beb. Ini jamaahmu semua Beb. Jadi, sampai jam 6:30 ya, siap? Monggo Beb. Ya, karena terakhir ya, dapat jatah bicara, secara turunnya agama juga terakhir ya. Jadi ini keberkahan bagi kita bisa ngerosting Konghucu dan Buddha. Tapi karena sudah terlalu malam dan saya yakin teman-teman mungkin secara energi masih semangat, tapi secara tubuh mungkin juga udah ngantuk ya. Tapi pertama-tama saya mau mengapresiasi bagaimana saya tadi melihat teman-teman bukan hanya tinggal di sini tapi hidup di sini, bertahan, menyimak, merespon, dan tertawa bersama. Bagi saya ini anugerah yang begitu besar yang harus kita syukuri teman-teman semua. Dan itulah buah dari keterbukaan. Kita semua bicara tanpa basa-basi dari tadi. Kita semua bicara tanpa kecurigaan. Kita bicara tanpa kekhawatiran. Keterbukaan terjadi di sini sehingga kemudian kesepahaman terbentuk berangkat dari kepahaman yang masuk ke dalam diri kita dan akhirnya menghasilkan tawa kehangatan bersama. Itu buah dari keterbukaan. Tapi ketertutupan kan menghasilkan ketidakpahaman, kemudian outputnya adalah kesalahpahaman, dan akhirnya ya kemarahan, ketersinggungan, konflik yang terbentuk. Karena itu bagi saya malam hari ini adalah malam yang indah karena kita betul-betul merasakan keterbukaan itu. Karena itu goals Nabi Muhammad itu adalah Fathum Mekah, bukan Islamisasi Mekah. Nabi Muhammad Fathum Mekah, artinya kalau dulu kita disebutnya itu adalah penaklukan kota Mekah. Padahal Fathum Mekah itu dari kata Fataha, itu artinya pembukaan kota Mekah. Artinya kota Mekah dibuka sedemikian rupa, terserah mau memilih agama apa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi yang terpenting kita saling memahami, tidak ada kesalahpahaman, saling bersama di tengah perbedaan dalam kehangatan yang begitu indah. Itu targetnya. Bukan soal Islamisasi, tapi soal keterbukaan yang mau dibangun oleh Nabi Muhammad di Mekah setelah beliau sukses membangun negara Madinah dengan keterbukaan yang berbasis pada piagam Madinah, di mana dijamin Yahudi, Nasrani, dan Islam itu setara sebagai warga negara yang jika Fatimah putriku mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Jadi, karena itu saya merasakan pada malam hari ini, ya apa yang menjadi cita-cita dari Mbah Nun, bahwa Indonesia itu menjadi bagian dari kenduri cinta. Bahwa Indonesia adalah bagian dari desa kita bersama yang disebut lingkar ma'iyah ini. Hari ini kita merasakan bahwa moderasi beragama
jauh lebih terasa ketimbang yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Hari ini kita merasakan KC betul-betul penuh dengan kebinekaan. Hari ini kita merasakan seolah-olah KC ini adalah miniatur Indonesia. Seolah-olah kita itu bukan lagi di tim, tapi lagi di Taman Mini Indonesia Indah tuh. Di mana Indonesia betul-betul dirangkum, bedanya di sana dirangkum secara infrastruktur, di sini dirangkum secara suprastruktur. Nilainya bukan simbolnya yang dirangkum di sini. Itulah kehangatan pada malam hari ini. Dan saya betul-betul dari tadi memperhatikan, gak ada yang gerak loh. Tetap duduk walaupun begini, kemudian ditarik lagi. Tawanya, perhatiannya, kehangatannya, itu begitu terasa sekali. Jadi terima kasih teman-teman. Dan karena temanya adalah cahaya, dalam Islam cahaya itu diantaranya adalah ilmu. Ilmu itu cahaya, karena itu disebutnya al-ilmu nur. Al-ilmu nurun. Terus kata orang Madura, nurun. Nurun dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu kemudian meregas kegelapan. Kegelapan itu membuat ketidakpahaman dan kesalahpahaman. Ketika gelap, sejelas apapun font sebuah buku itu ditulis, kita tidak akan pernah memahaminya. Karena kita tidak bisa membacanya lantaran gelap. Dan kegelapan bukan hanya menghasilkan ketidakpahaman, bisa jadi menghasilkan kesalahpahaman. Orang tidak tahu arah, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, kemudian Bahnun menulis satu syair panjang tentang itu. Kegelapan itu orang tidak tahu mana utara, mana selatan. Orang saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Seperti turbulensi di pesawat, kata Bahnun. Kita mau ngasih kopi, itu karena turbulen, maka seolah-olah kita menyiram, menumpahkan kopi itu kepada orang lain, sehingga niat baik itu justru menghasilkan respon yang negatif. Karena tidak adanya cahaya, yang terjadi adalah turbulensi. Dan itulah yang sekarang secara intensif terus terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah kita, di bangsa kita, di agama kita, dan di kemanusiaan kita. Orang dibuat tidak mendapatkan cahaya. Orang kehilangan ilmu, sehingga kemudian yang tersisa ketidakpahaman dan kesalahpahaman. Orang tidak pernah membuka diri untuk memasukkan cahaya ilmu tentang pesantren, sehingga obrolan tentang pesantren hari ini di media sosial adalah penuh dengan ketidakpahaman dan kesalahpahaman. Kita curiga terjadi feodalisme di sana. Kita curiga terjadi eksploitasi anak di sana. Kenapa? Karena hilangnya cahaya. Kita gak pernah paham. Mereka berbicara tentang pesantren tanpa pernah tahu apa yang terjadi di sana. Kita terus begitu. Kita saling curiga satu sama lain karena tidak punya ilmu dan berbicara tentang hal itu. Sehingga kemudian modal kita hanya niat baik. Padahal niat baik itu kalau tidak diimbangi dengan ilmu yang tepat, maka dia justru bisa kontraproduktif. Karena itu di dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sabar itu setelah hak, setelah benar. Jangan sabar kepada sesuatu yang enggak benar. Kita itu tidak kekurangan orang baik. Tapi yang membuat semuanya jadi rusuh adalah karena kebodohan dari orang-orang baik itu. Sekarang kita saling curiga. Kita curiga kepada pesantren. Kita curiga kepada agama lain. Sumbernya tidak adanya cahaya, tidak adanya ilmu. Sehingga kemudian semua menduga-duga. Semua menstigma. Dan akhirnya kita oleng.
Kita semua baik. Tapi kita bertengkar karena kebodohan. Itu yang kemudian terjadi bagaimana kesalahpahaman kita kepada tadi Papua. Kesalahpahaman kita kepada Tionghoa. Semua itu karena tidak adanya nur, tidak adanya cahaya itu. Sehingga kemudian kita seolah-olah jahat semua. Kita pesimis melihat Indonesia. Kita curiga melihat saudara kita. Semua. Kita menyebut, orang Madura itu hama. Orang Jawa itu feodal, oligarki. Begini dan begitu. Karena hilangnya cahaya itu. Maka hari ini untuk merangkum apa yang dari tadi panjang kali lebar sudah dijelaskan oleh Bang Kristan dan Bante Dira, bahwa kalau positioning Islam jelas, kata Jalaluddin Rumi, kebenaran itu seperti cermin yang dilempar dari langit oleh Tuhan ke bumi dan kemudian pecah. Kita meyakini Islam pecahan terbesarnya. Tapi kita tidak menutup diri terhadap pecahan-pecahan kecil di sekitarnya. Karena itu dalam Islam kita diajarkan keterbukaan. Islam kata kerja, bukan kata benda. Begitu seorang menjadi muslim, dia harus membuka diri untuk terus bekerja, memperbaiki dirinya. Karena itu, pertama, Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan membawa akhlak, tapi menyempurnakan. Karena itu akhlak-akhlak yang sudah ada sebelumnya, tentang menghormati kematian orang tua setelah 3 tahun, dipertahankan. Karena itu baik. Akhlak-akhlak yang baik, tetap kita pegang teguh. Sholat Jumat, itu kelakuannya orang Arab sebelum Islam. Orang Arab sebelum Islam, kumpul di pinggiran Ka'bah, melakukan sidang Jumat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana. Makanya kita nyebutnya sidang Jumat yang berbahagia. Walaupun nggak bahagia, tapi paling nggak sidang. Makanya kita disebutnya sidang. Jadi menyempurnakan akhlak, artinya akhlak yang baik kita adopsi, akhlak yang kurang baik kita perbaiki, akhlak yang tidak baik kita ganti. Dari tradisi manapun datang. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, hikmah adalah harta karunnya seorang muslim. Dimanapun kamu menemukannya, maka pungutlah. Sehingga, kata Imam Ghazali, siapa yang menolak temuan-temuan sains yang sudah terkonfirmasi, maka dia seperti orang kafir yang menolak Al-Quran. Karena ayat itu bukan hanya yang sifatnya ada di Al-Quran. Ada ayat-ayat kauliyah yang ada di Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta. Karena itu, apa yang ditemukan oleh para saintis, itu juga ayat bagi kita. Kita terbuka untuk itu. Itu hikmah, kita ambil. Apa yang baik dari Buddha, kita ambil. Apa yang baik dari Konghucu, kita ambil. Apalagi semua agama mengajarkan kebaikan. Tinggal kemudian skemanya bagaimana menyesuaikan dengan nilai Islam atau bagaimana kemudian mengadaptasikan dengan wadah Islam itu sendiri. Secara fikih itu disebutnya uruf. Bagaimana mengambil tradisi orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam kemudian dijadikan hukum Islam. Bahkan yang tidak berbasis agama, lampu merah. Melanggar lampu merah itu dalam Islam, yaitu bukan hanya melanggar hukum negara, tapi melanggar hukum Islam. Karena dia adalah tradisi yang baik untuk membuat kita tidak saling bertabrakan. Makanya kata fikih, al-ada muhakkamah, adat yang baik itu otomatis menjadi hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Jadi terbuka, semua kebaikan itu diambil. Bahkan puncaknya, pada sesuatu yang diharamkan pun dalam Islam, Islam tetap terbuka pada nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Contohnya ketika Islam berbicara tentang minuman keras, khamr, Al-Quran katakan di dalamnya ada manfaat. Ada manfaatnya. Dan dalam kondisi darurat,
Kalau itu dibutuhkan manfaatnya, misalnya ada orang yang butuh disembuhkan penyakitnya dengan alkohol, silahkan. Kita terbuka, padahal itu diharamkan. Dan paling haramnya haram kan, orang Indonesia mah yang penting nggak makan babi sama nggak minum minuman keras lah. Zina mah jalan orang Islamnya. Iya kan? Lagi darurat ini, Bib. Iya, jadi Lagi darurat ini. lagi darurat. Minum akhirnya. Kopi dulu lah. Memang Bante ini agak provokatif gitu. Maka kita mengakui semua cahaya dimanapun dia berada. Kita tidak anti cahaya. Kita tidak dididik mengklaim bahwa cahaya itu hanya ada di kita. Bahkan begitu kita mengklaim bahwa cahaya hanya ada di kita, saat itu kita kafir dalam Islam. Karena kafir itu artinya menutup pikiran dan menutup hati. Begitu kita berhenti belajar, maka saat itu kita bodoh. Begitu kita merasa suci, maka saat itu kita kotor. Karenanya kafir itu artinya menutup. Maka kita buka diri kita. Dimanapun cahaya, di Buddhis, di Konghucu, di Kristen, dimanapun. Ketika dia cahaya, dia adalah cahaya dan kita adopsi cahaya itu sebagai bagian dari kita. Dan itulah yang kita rasakan pada malam hari ini. Ini mungkin salah satu KC yang paling berkesan, paling hangat bagi saya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, atas bertahannya, atas kehangatannya. Dan semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Makasih, Bib. Bante sama Bang Kris berhasil meredam kemaduraan Habib. Mas Abrang sebagai pamungkas, tadi seperti biasa Mas Abrang sangat humble untuk merespon semua pertanyaan. Tadi ada 6 hal nanti yang bisa kita urutkan dulu, tapi kira-kira Mas Abrang boleh monggo diurut dari yang paling dulu. Tidak, enggak gitu ini. Ceritanya enggak gitu. Pertanyaan tadi sudah dijawab dan mungkin bisa lain kali kita jawab lebih detail. Sip. Jamnya sudah segini. Dan saya tidak mau mengakhiri ini dengan cerita pikiran lagi. Ini kita notes-nya sudah sangat tinggi. Sinkronisasi hatinya sudah sangat luar biasa. Dan kita bisa merasakan. Tadi kalau Anda mendengarkan semua cerita ini tanpa ada embel-embel agama, Konghucu atau Islam atau Buddha, hati Anda pasti merasakan cahaya itu tadi. Merasakan kehangatan itu tadi. Jadi alangkah indahnya kalau ini kita tutup dengan kita mengingat bahwa cahaya tidak hanya diterima oleh akal yang mengerti, tapi juga bisa diterima oleh hati yang menghangat, hati yang ya kalau apa namanya jarak dari ke hatinya agak tebal, agak susah ya masuknya ya, jadi ya gimana? Lagi nggak hangat hatinya. Jadi nggak hangat jadi ya agak berat ya. Tapi saya benar-benar tidak mau mengotori titik puncak ini dengan jawaban-jawaban tentang itu tadi. Bukan maksudnya bukan buruk, tapi jamnya belum tepat. Besok nanti kita jawab tentang fisika itu dan segala macam. Kita udah indah kayak gini, tiba-tiba membahas fisika kuantum, itu rada angel itu. Apa situasinya nanti turun lagi. Karena kalau kita pulang membawa kehangatan ini, ingat betapa keterbukaan, betapa kejujuran, betapa bahwa kita bisa menerima apapun. Ini tadi saling roasting luar biasa loh ini. Dan jangan lupa, tema agama itu tema yang paling sensitif. Dan kita bisa melalui perbedaan ini semua dengan penuh kemesraan dan keindahan. Kita sudah merasakan menyicipi surga malam ini. Alhamdulillah. Pelajaran penting buat para intel dan negara. Kalau agama yang sensitif aja bisa kita buat mesra dan indah. Ayo toh, jangan buat negara jadi gelap. Buat terang benderang, ceritakan. Kalau ada masalah, ceritakan masalah. Nanti kita roasting bareng-bareng, tapi kita pecahkan bareng-bareng juga. Tenang aja. Tenang aja. Ya. Semoga malam ini, malam yang luar biasa, surga yang kita bangun malam ini tidak berhenti pada malam ini,
tapi terus merambat kemana-mana cahayanya. Tolong diingat malam ini berharga sekali. Betapa hatimu yang tersinari oleh cahaya indahnya seperti apa. Penuh tertawa, penuh bahagia. Dan semoga kita bisa terus meneruskan perjalanan ini untuk memperpanjang cahaya-cahaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Abrang. Saya yakin ini juga salah satu kerendah hatian beliau. Karena memang faktanya kita mampu menghadirkan cahaya itu di diri kita masing-masing. Saya melihat mayoritas nggak ada yang beranjak. Saya yakin semua kebelet pipis. Ngantuk ditahan. Bang Hendri juga kesut tadi sempat ngantuk. Tapi kita menghadirkan cahaya yang baru kali ini. Semoga Bang Kristan, Bante juga bukan kedatangan pertama dan terakhir. Ini jadi jamaah reguler Kenduri Cinta. Jadi orang dalam nanti, kayak Bang Hensat, yang akan menghadirkan hasanah cahaya-cahaya baru yang masih kita tunggu. Semoga kita bisa bawa pulang cahaya ini ke keluarga kita, ke diri kita, yang bisa menyebar ke lingkungan kita dan akhirnya kita menjadi bangsa yang lebih bercahaya di masa depan. Mohon maaf banyak yang kurang berkenan, mari kita berdiri sejenak untuk mengkristalkan cahaya yang telah kita selami bersama. Dan nanti kita tutup dengan doa. Silahkan Mas Mizani Sohibul Baitinya.